Sejak masih di dalam kandungan pun, itu masih kita, sudah bisa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Menggosok gigi itu, eee, harus tahu juga, tidak asal-asalan. Mmm, Iya. Cara yang benar gosok gigi itu ya, mhm. sebenarnya malah tidak perlu kumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan bersama saya telah hadir narasumber yang cantik ini, lincah cantik, capi ya, Iya, cantik dan pintar. sekali. Beliau adalah dokter gigi dari Puskesmas Demak Demak 2. 2, Dokter Kriskondo Taliningrum. Yes. Bu Dokter, Iya, terima kasih sudah berkenan hadir di Studio Narasi. iya, sama-sama Mbak Sofi. Baik. Baik, sebelum kita membahas materi, saya persilahkan dulu untuk Bu Dokter ini menyapa para sahabat sehat yang ada di luar sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, nama saya Dokter Gigi Klis Kondo Taliningrum. Kesehariannya saya melayani di Poli Gigi Puskesmas Demak 2 Hmm, gitu. Oke. Selain itu juga, saya juga sebagai programmer UKS di unit mhm, kesehatan sekolah di mhm, usia dini kalau di puskesmas. oke. Itu nggih, beliau adalah dokter gigi di Puskesmas Demak 2 dan juga sebagai programmer UKS di sana. Baik Bu Dokter, ini terkait dengan materi yang akan kita bahas terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Iya. Ya, kita tahu sendiri yang namanya gigi itu komponen penting di wajah gitu. Iya. Kalau cantik, tiba-tiba giginya nggak cantik ya berpengaruh. Iya. Kalau, ada makanan enak, kemudian giginya bermasalah juga nggak enak juga, Iya, betul. karena itu, apa ya, akses pertama Iya. masuk ya untuk mengunyah makanan. Nah, menurut Bu Dokter sendiri ini, sejak kapan sih, kita harus menjaga kesehatan dari gigi kita dan mulut kita itu sejak kapan? Iya. Mhm, Oke, Mbak Sofi. Jadi, sebenarnya dari kita sendiri sudah mhm, bisa mulai, tapi ada fase yang lebih dini lagi itu ada, yaitu dari sejak masih di dalam kandungan pun, itu masih kita, sudah bisa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi, kalau di dalam kandungan mungkin, sekitar usia 6 minggu itu sudah mulai terbentuk struktur dari gigi maupun tulang. Nah itu, sudah mulai bisa kita, jaga atau kita mulai untuk memakan asupan yang bergizi, mhm, kemudian, dari ibu ya tentu ya, karena kan semua akses yang bisa dikonsumsi oleh janin kan dari ibu. Dari makanan yang dimakan ibu, terutama makan makanan yang mengandung kalsium, mmm, vitamin D ya, mhm, itu juga penting. Jadi iya, kalau contoh seperti kalsium, mhm, itu makanannya seperti, ada ikan, mhm, susu, itu mhm, bisa dari, makanan-makanan yang bergizi lainnya dan ditambah suplemen juga boleh. Jadi mmm, ada biasanya kalau kita kontrol ke dokter mhm, atau ke bidan itu mhm, biasanya kan ada tuh dikasih kalk 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 ya itu. ya, Nah itu sebenarnya penting sekali, tapi banyak sekali ibu hamil yang miss sama itu. Jadi kadang mereka males minumnya. males minum Iya betul. ya, Padahal itu justru salah satu yang membantu selain dari asupan makanan. Gitu. jadi selain makan ya ini bagi ibu hamil ya, Iya. bagi selain makanan, asupan itu juga bisa diperoleh dengan suplemen juga Iya ya. sih betul. Jadi untuk merawat itu dari kandungan loh ini ternyata para sahabat sehat ya. Jadi saya baru tahu ini Bu Dok. Iya Saya betul. kira ketika memang merawat gigi itu bayi lahir, kemudian dia apa, sudah tumbuh gigi, kemudian baru dirawat. Ternyata ini sejak dalam kandungan para Iya, sahabat sehat sudah bisa. ya. Ini ilmu baru ini. Iya. Jadi melalui ibunya tentu ya. Jadi Iya. para ibu jangan malas ya untuk asupan Iya gizinya. betul. Kadang kan beberapa ibu hamil itu ini Kak, anu Bu Dokter, apa namanya,
Susah makan ya, Iya, kadang tuh seperti apa untuk mensikapinya? Kadang kan pengen makan aja mual, apalagi ini usia kandungan 6 bulan, 6 minggu ya? iya 6 betul. minggu itu kan fase-fase ada mual, ada beberapa ibu hamil ya, ada Iya, yang begitu kemasukan makanan juga mual, minum susu juga kembali, lah itu iya. seperti apa itu? Kalau fase mual memang walaupun tidak semua ya, Mbak Mhm, Sofi, fase mual itu, kan tidak selalu terus sampai, bayi melahirkan atau di mhm, usia-usia mau melahirkan ya. Pasti, mhm, biasanya masuk di trimester kedua itu mhm, masuk usia 3 atau 4 bulan itu kan mhm, sudah mulai mereda ya. melada ya, Ya sudah jadi mulai enakan mungkin ya? oke di awal itu biasanya Mhm, memang Objin bilang, "Oke nggak apa-apa makan apa aja gitu, yang mhm. penting kamu kemasukan." Termasuk itu adalah asupan air yang penting Mhm tentunya. mhm mhm. Mungkin nanti, seperti ada oke diampuni dulu Mhm trimester pertama, lalu nanti masuk ketika udah mulai mereda, mhm. ayo dibombardir. Mmm, Mumpung semuanya udah bisa doyan, mau mhm makan apa aja, termasuk suplemen itu mhm kan sudah insya Allah sudah bisa masuk dan nggak ada rasa mual ya itu mulai. Semuanya apa aja, ikan, susu, kedelai, mhm. terus pisang, itu juga penting sekali dan suplemen tentunya. Jadi ndak harus pakai ada pantangan ya, Kak, ya? Iya Sebenarnya tidak ada ya yang itu ya, mitos-mitos kalau makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, enggak ya? iya Enggak iya, semuanya asalkan bersih, bersih, matang, nah itu matang, semua aman untuk aman ibu ya, hamil ibu ya. hamil itu, Iya. ibu hamil ya. Nah, ini perlu dicatat ini, Iya, ya. Begitu ya, Bu Dokter ya. Jadi, cara merawat gigi mulut, saat dalam kandungan. Nah, kalau bayi itu lahir, yes, itu seperti apa, Dok, untuk cara merawat kesehatan gigi mulutnya? oke. Nggih. Jadi kalau bayi sudah lahir, walaupun belum ada giginya ya, Bu Mhm, Sufi, itu juga harus tetap dibersihkan tentunya. Walaupun masih mulus, gusi-gusi saja, pink-pink gitu ya? pink-pink gitu ya, itu harus tetap dibersihkan dari Heeh, mulai, lidah, mhm, gusi, mhm, dinding pipi, dan juga dinding langit-langit mulut, itu juga harus dibersihkan. Karena kan bayi baru lahir sudah minum ASI, nah atau minum susu formula. Nah, itu mhm, juga bisa meninggalkan bekas-bekasnya di daerah yang saya sebutkan tadi. mhm. Ja Jadi harus pintar-pintarnya ibunya ya? iya Atau kedua orang tuanya iya, ya? ayah dan Ayah ibu. dan ibu? Iya Oh, karena, bayi sendiri kan areanya, eee, apa ya, beberapa area memang tidak terjangkau ya, jadi harus pinter-pinternya, iya betul, ibu ibu dibersihkan. yang melahirkan itu tadi ya. Itu kira-kira ada ya, Bu Dokter untuk, apa ya, orientasi ke ibu saat hamil itu ada nggak ya ilmu yang diberikan saat mungkin ANC terpadu atau apa? Jadi nanti kalau bayinya lahir, terus Ad cara merawatnya seperti apa, itu ada nggak ya untuk yang edukasi? ada. Ada ya? Kan kalau di Mmm, puskesmas itu ada kelas ibu hamil ya, Ibu Sofi. mhm, Nah, itu yang diedukasi itu tidak hanya dalam waktu masih hamil saja, tapi mhm, bagaimana mempersiapkan diri mhm, ibu nanti ketika anak sudah karena sudah dilahirkan. dilahirkan. Dari mulai cara menyusui, Mhm, cara membersihkan gigi dan mulut, mhm, kemudian, eee, imunisasi wajib apa saja, jadi sudah dibekali dulu. sudah dibekali dulu Iya. ya. Itu biasanya, sama ayahnya atau hanya ibu ya? Kalau saya lihat kok kayaknya mama-mama saja Mamahnya yang ya, tapi dapat. sebenarnya kan diharapkan berdua ya, karena Boleh, memang, iya, yang merawat ini kan nanti ayah berdua. ibu Iya ya, tapi mungkin karena pekerjaan, karena iya, profesi, jadi mhm, salah satu yang bisa hadir. iya betul, Nanti iya bisa ditularkan mungkin ilmunya, "Ini iya loh Pa, nanti tadi aku dapat ilmu iya, terkait bener, dengan kesehatan gigi dan mulut untuk anak yang baru yes, dilahirkan," betul seperti sekali. itu. Jadi butuh ya, keahlian khusus dari ibu yang memang harus sudah dibekali dari, apa ya, saat waktu kelas ibu hamil dan lain sebagainya, seperti itu. Intensnya berapa kali, Dok, untuk membersihkan gigi dan mulut bayi itu? Apakah setiap hari atau seperti apa? Oke, kalau setiap hari iya, Mhm, harus setiap hari. Mungkin, frekuensinya ya, dalam sehari minimal paling tidak, 2 kalilah itu dibersihkan. mmm, Jadi
jangan nunggu kotor banget baru Mhm. dibersihkan yang jangan ya, Ya kasihan tuh anak ya. ibu-ibu jangan males ya untuk Iya, kesehatan putra-putri Anda terutama gigi mulutnya, nggih, betul. gitu kan, nah? Karena, eee, wah ya walaupun yang diminum tuh baru ASI maupun susu Mhm, formula Ibu Sofi itu mhm, juga dia meninggalkan bekas. mmm, Terutama di lidah tuh, pasti yang mhm, paling sering sekali terlihat itu di area lidah warna putih-putihnya itu. putih-putih ya, Iya, itu dibersihkan. mhm, Gimana cara membersihkannya tuh mudah sekali sebenarnya Bu mhm, Sofi. Di rumah misalkan ada kasa steril, mhm, nanti lingkarkan ke jari telunjuk ibunya ya, mhm, atau kelingking lah ya yang mhm, kecil boleh, atau senyaman ibunya ya, mhm, nanti pakai air mateng, mhm, dicelupkan dalam keadaan basah ya mhm, kasanya, itu nanti dibersihkan, yang lembut saja mmm, ya. pelan ya, Pelan, pelan semuanya dari area gusi, lidah, dinding mulut, langit-langit gitu. mmm, Kalau mungkin ada ibu-ibu yang nggak tega mungkin ya, mhm, karena kan ukuran mulut mungkin kecil jadi kan, kecil, sedangkan jari ibu apalagi mungkin besar, oh yang ibu-ibu yang gemuk ya? gemuk, Big, jadi mungkin kayak takut kalau mhm, terlalu dalam atau nanti bayinya gitu ya, nggak mhm, apa-apa. Lebih baik walaupun tidak semuanya, tapi mmm. sudah dibersihkan itu daripada tidak sama Tidak sekali. sama sekali. Iya. Lah kalau itu tadi dibilang kasa ya? Iya Kasa steril ya? iya, Kalau beberapa ibu itu kan, terutama yang di desa-desa itu kan juga untuk mendapatkan kasa steril dan mhm, tidak semua ibu bisa mendapatkan tuh, iya. bisa diganti dengan apa, Dok? Boleh, eee, kapas Mhm. boleh, Oh, kapas ya? bisa, tapi, jangan terlalu tipis ya, Bu Sofi, kan Mhm. mudah robek kalau Udah kapas robek ya, ya? yang Mhm. lebih tebal gitu, atau Mhm. kain lembut yang Yang bersih lembut, itu yang boleh. bersih, oh boleh Mhm, ya? jadi tidak harus kasa steril kalau Mhm. sulit mendapatkannya. Oh gitu. Baik, gitu ya ibu-ibu hamil ya, ibu-ibu hamil, ibu-ibu New muda, moms. new moms. Itu cara untuk membersihkan gigi mulut putra kesayangan Anda. Untuk ini Dok, kapan ya waktunya, ini kan udah dirawat, terus kapan ya waktunya itu gigi itu bisa tumbuh Mhm, ya, dan bisa berganti untuk kalau yang lagi tumbuh itu kan gigi susu biasanya ya, iya, dan bisa beralih ke permanen itu, waktunya kapan Dok? oke. Mhm, Mmm, kalau bayi biasanya mhm, mulai tumbuh itu di usia 6 bulan, 6 bulan ya? rata-rata 6 bulan ya. Tapi ada Mmm. juga yang 4 bulan sudah tumbuh itu juga ada, Bu Sofi. Cepet ya? Iya. Mungkin pengen ngebet, pengen makan yang Iya. enak. Jadi Nggih, usia rata-rata itu 6 bulan sudah mhm, mulai muncul, 6, mhm. 7, 8 itu, sudah mulai muncul ya, Tergantung ya, dari tergantung. masing-masing bayi beda ya? Iya, Mhm, sering dipantau saja sama mhm, orang tua ya, mhm. maksimal itu 18 bulan, itu sudah Oh, harus ada yang tumbuh. Iya maksimal. Kalau ada nggak, Dok, yang kasus-kasus sampai ada 18 bulan belum tumbuh itu? iya Ada? ada. Kalau sudah sampai lebih dari 18 bulan, belum Mhm, ada tanda-tanda tumbuh tumbuh gigi? gigi, belum ada yang muncul putih-putih Mhm, keras, itu mhm. harus segera diperiksakan, Harus ke gitu. vaskes terdekat gitu Iya ya? betul, nanti, Mhm. bisa diperiksa kira-kira penyebabnya apa, gitu. Jadi harus maksimal 18 bulan, itu putra-putri Anda harus tumbuh gigi nggih, kalau Iya enggak harus segera hubungi ke vaskes iya, terdekat gitu kemudian nggih. juga Mhm, nanti, dari usia 6 bulan nanti mhm, mulai lengkap semuanya ya Bu mhm, Sofi, itu mhm, sekitar usia 2 sampai 3 tahun, itu sudah lengkap dari gigi serinya, gigi mhm, taring, dan mhm, gigi geraham, dan itu totalnya ada 20 kalau gigi susu. Ya mmm, sekitar segitu. Nanti mulai 20 ya bawah, atas atas bawah total 20 20 ya? iya, Mhm, itu gigi susu. Nanti mulai fase gigi bercampur ya namanya, jadi mhm, sudah peralihan berganti ke gigi dewasa itu usia 5 mau ke 6. Jadi sekitar usia TK besar mau ke kelas 1 SD biasanya, itu sudah mulai gigi ganti. permanen ya? Iya, jadi Ganti ada beberapa ya? heeh, jadi ada yang goyang, biasanya kan Mhm, anak-anak giginya mulai ada yang goyang, itu usia TK besar sampai SD tuh biasanya pasien-pasien saya itu sudah mulai ganti, mulai ada yang karies gigi, seperti itu ya, iya, Dok, ya? heeh, Mhm, ada yang, masih cantik goyang itu ya ada yang mmm, posisinya sudah jelek mhm. mulai tumbuh gigi ya juga ada, Mhm,
Itu nanti terus berganti biasanya sampai usia 13 tahunan itu sudah mulai ganti semuanya, mau sampai ke geraham-geraham belakang, atas bawah. Mmm, saya dengar itu ada beberapa gigi geraham yang memang, secara alami sudah tumbuh gigi permanen ya, Dok? Apa, ada? Apa semua gigi itu susu dulu? Ya ada. Ada yang, tidak gigi susu dulu sudah ada gerahamnya, itu adalah gigi geraham pertama kali yang tumbuh, itu di Mmm, usia 6 tahun itu. gigi pertama geraham, beberapa geraham kan ada beberapa ya? Iya, Ini jadi yang pertama ya? Gigi itu gigi pertama geraham di dewasa, atas bawah? atas bawah. Mmm, Itu biasanya posisinya itu ada di tumbuhnya dia tuh di belakang sendiri setelah gigi susu. Dia tumbuh tuh. mmm. Itu tumbuh yang tanpa gigi susu ada itu dia sudah tumbuh. Terus ke belakangnya itu gigi susu apa gigi permanen juga? Nanti Semua geraham permanen? Apa iya, gimana? nanti seiring berjalannya waktu Mhm, geraham besarnya nanti juga ikut tumbuh belakangnya lagi. mhm, Jadi kalau total geraham besar itu mhm, ada 2 bawah kanan kiri dan 2 atas pas kanan kiri. kanan kiri Ya. ya? Kemudian nanti yang depannya itu mulai menyusul geraham kecil ada 2, lalu ada gigi taring dan 4 gigi seri depan, gitu. Artinya kalau ada lubang, ada karies Mhm. gigi rusak di bagian gerahamnya itu nggak bisa diperbaiki lagi ya? Nah itu, sering sekali saya lihat, itu sudah gigi permanen ya, Bu Sofia. Mmm, Jadi, kalau ada karies warna kehitaman ya, mhm, atau lubang, itu masih bisa kita pertahankan ya dengan beberapa, melihat kondisi klinisnya dulu. mhm, Selagi masih lubangnya belum terlalu parah, kemudian, kondisi klinis gigi sehatnya yang tersisa masih bisa mendukung, mhm, masih bisa ditambal, masih bisa mmm, ditambal. Kecuali kalau sudah habis, mhm, tinggal akar, itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan itu banyak mmm, loh Bu Sofi saya temui anak-anak SD itu, mmm, sudah banyak yang rusak di gigi gerahamnya. mmm. Jadi harus ini ya, para ibu-ibu ya harus, Iya, gimana ya, intens mengingatkan betul, iya putra-putrinya betul, ya iya, kalau, diajari dari kecil ya mungkin ya. iya. Kalau saya lihat ada sih kasus juga yang giginya itu bersih, kemudian nggak ada karang gigi, putih juga, tapi ada lubangnya itu sampai kalau diginiin aja sakit ya. Itu biasanya apa, Dok, yang kena? Akar ya? Akarnya mungkin ya? Kalau dari saya biasanya kalau dokter itu bisanya hanya memeriksa secara klinis ya, Bu Sofi, Mhm, ya. Jadi faktornya mungkin banyak, kalau mhm, sakit kelihatannya nggak ada lubang ya, mhm, bisa saja sebenarnya ada lubang mhm, tapi tidak kasat mata oleh kita sendiri. mmm, Jadi hanya pakai alat dari dokter yang bisa bantu untuk, "Oh ini berlubang di sela-sela mungkin." Nah itu mhm, kan biasanya kan tidak terlihat ya. mhm, Jadi harus, makanya rutin mhm, untuk bisa kontrol ke dokter gigi. iya iya, supaya tidak berlubang ini ya, Dok, ya. Betul. Gimana sih cara merawat gigi yang benar itu seperti apa? Jadi warga, apa ya, sahabat saya ini perlu tahu juga ya, cara merawat gigi yang baik dan benar itu seperti apa ini, mumpung ada Dokter Oke. Kris ini, monggo. Iya, yang pertama itu asupan makanan itu juga penting ya, Bu Sofi. Mhm, Jadi, perbanyak makanan utama ya. Makanan utama itu maksudnya seperti makan karbohidrat, sayur, mhm, buah, itu lebih penting dibandingkan makanan pendamping lainnya kayak kue atau permen, coklat. Itu kan anak-anak sekarang kan lebih suka ngemil seperti itu ya. mmm, Jadi asupan itu juga penting supaya struktur giginya juga kuat karena asupan makanan yang sehat itu tadi. Ya bukannya tidak boleh ya, tapi mhm, hanya meminimalisir lah, tapi lebih diperbanyak makanan utamanya. Dan juga menggosok gigi, ya itu yang paling mhm, penting sekali. Menggosok gigi itu, eee, harus tahu juga, tidak asal-asalan. mmm, Iya betul. iya, salah-salah ya? Iya, Ya yang benar seperti apa, Dok, ini? jadi Biar kalau sahabat saya tahu ini. banyak sekali bilang, "Dokter saya sudah gosok gigi tapi Heeh, kok masih lubang," gitu heeh, kan. saya dokter gigi kok masih kuning. Iya. Itu kan, kita lihat dulu dari frekuensi, durasinya juga, ya. Mhm, Jadi, kalau frekuensi itu minimal sehari itu 2 kali ya, Bu Sofi, minimal? Boleh lebih minimal. ya, Dok? Boleh
boleh mhm, minimal 2 kali. mhm. Pagi, Pagi, setelah sarapan, setelah sarapan, betul, mhm. dan malam sebelum tidur. Oh, Itu jadi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. ya, Terus? minimal 2 itu, ya. Mhm, Kemudian durasinya, mhm, durasinya itu menggosok giginya jangan cepet-cepet, minimal 2, 3 menit itu, minimal 2 sampai 3 menit mhm, menggosok gigi. Jadi jangan buru-buru, terus beberapa area jadi tidak terjangkau, kelupaan, lah itu nanti jadi penumpukan sisa makanan di situ yang bisa bikin lubang. Nah, itu mhm. biasanya yang sering dikeluhkan pasien, "Udah gosok gigi tapi kok masih berlubang ya dokter?" Lah itu mungkin juga dari durasinya yang kurang lama, kemudian dari frekuensinya yang tidak teratur, dan juga, gerakannya. Ya, Gerakan iya. lah, seperti apa Dok yang Iya, benar gerakannya. gerakannya? Mungkin sebagian besar kalau coba Bu Sawi sendiri kalau gosok gigi biasanya gimana gerakannya? Kalau saya sih, kalau depan biasanya Iya, naik turun gitu, oke. kalau yang sini saya gosok-gosok, puter 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 Iya, gitu ya, yang bagian sini. oke. Kalau yang dalam ya saya, maju mundur, begitu Iya, juga yang, bagian dalamnya. Itu udah iya, bener apa enggak sih, Dok? iya. Ada yang sudah betul, ada Enggak? yang sudah ada yang Waduh belum. waduh, wah untung ini kedatangan dokter ini. Iya, Yang bener yang mana, yang salah yang mana, Dok? iya, Coba, Dok? gini, jadi Mhm. prinsipnya adalah, dari area gusi ke gigi. Gusi ke gigi. Iya. Oh gini ya? Iya, Heeh, jadi dengan gerakan memutar tadi sudah betul ya Bu heeh, Sofia. Jadi dari arah gusinya, mhm, kemudian ke gigi. Untuk gigi mmm, atas kan berarti kita roll dari atas ke bawah, ya, mmm, secara merata. Yang mhm, sisi-sisi depan, samping mhm, ya. mhm, Kalau yang permukaan yang, bawah yang ketemu gigi bawah itu mhm, permukaan itu boleh kanan maju mundur kiri ya? gitu, iya. Boleh divariasikan dengan memutar, Muter juga gitu, boleh iya, ya? gitu. Jadi itu yang gigi atas, berarti kalau yang gigi bawah juga dari bawah ke atas. Dari Oh gusi dari ke gusi ke ini ya, iya, lecet nggak Dok itu? enggak, justru ini, jadi stimulasi untuk pemijatan gusinya supaya dia Mmm, tidak, sirkulasi iya betul, darahnya ya? sirkulasi darahnya itu dia tetap lancar. Kemudian Mhm, juga sisa-sisa makanan biar nggak ada karang giginya itu mhm, juga dibersihkan, gitu. baru tahu ini harus dari gusi Iya. ke gigi ini. Iya, dan semua sisi ya, Itu semua semua sisi. sisi ya? Jadi bagian dalam dekat lidah, dekat langit-langit, yang samping dalam itu juga Mhm, yang sering kelewatan itu biasanya. mmm. Harus kemudian juga ini, yang paling susah lagi area kalau ujung belakang. Iya, terus Iya, gimana ini? bisa dibantu disibakkan pipinya. Oh, harus disibakkan dulu Iya, ya? mhm. Apalagi yang pipinya cabi-cabi mungkin kesulitan. Itu yang cabi itu, langsung diginiin. Bisa dibantu disibakkan. Jadi Terus ruangnya gini untuk ya? membersihkan kepala sikatnya, nanti Mhm. dia bisa membantu lebih terjangkau sampai belakang. Itu kan semakin sempit ya, berarti Betul sekali. diperlukan, bentuk sikat gigi Iya, yang ini juga ya, iya, harus melancip ke Mbak, depan gitu ya, Dok, ya? betul. Untuk Ja bentuk sikat giginya? Jadi kalau kita perang menyiapkan senjata, kita gosok gigi juga menyiapkan alat-alatnya. Jadi Mmm, pemilihannya sendiri, kalau sikat gigi, pilihlah yang kepalanya lebih langsing, kecil, mmm, yang meruncing ke ujung, kemudian bulunya yang halus ya, bulu halus ya, karena tadi ya mhm, semangat menggosok ya, betul, biar ya, tidak mencederai gusinya ya? betul ya. Jadi Mhm, yang pilihlah yang halus lembut, kemudian mmm, minimal 3 sampai 6 bulan itu juga harus ganti Bu Sofi. Jadi jangan menunggu jangan menunggu jebret-jebret. betul, atau bahkan sudah jebrek-jebrek kadang masih dipakai, itu sudah menurunkan performa bulunya itu sendiri kan kalau kayak seperti itu. Oke oke oke. Iya, Heeh, dari harus situ. ganti ya itu Iya, ya. harus Terus rutin diganti. terus boleh nggak bersamaan sama Nah itu. saudara itu Harus sendiri. Sendiri sendiri? sendiri Iya sendiri, iya ya. iya. Ya, jadi punya ayah sendiri, ibu sendiri, anak pun juga Harus sendiri. ditulisi dong, Iya. ini ibu, gigi pasta gigi ayah Iya, gitu ya. betul sekali. Dan juga pemilihan pasta gigi, itu juga perlu diperhatikan ya. Yang Yang, seperti apa yang harus dipilih, Dok? bebas ya, Bebas? kalau khusus untuk anak mungkin, Mhm, kadang kan ada yang di pasaran ada rasanya, ya pasta mhm, giginya itu nggak apa-apa. Itu kan salah satu cara trik supaya anak juga suka, tertarik, ya, itu heeh, boleh. Kemudian juga yang penting mengandung fluoride, mhm mhm ya, mhm, yang penting mengandung fluoride itu. mhm. Dan
kalau bisa dihindari yang mengandung SLS, Apa itu? deterjen. Itu Oh, seperti yang bikin untuk ya, berbusa. yang berbusa ya? Betul, mhm. Padahal justru nganu ya, kalau masyarakat kita itu milih yang ada busanya, kalau sikat gigi nggak keluar busa itu kayaknya nggak afdol Iya, gitu ya. kurang seger gitu ya. Berarti malah justru yang bagus ya, Bu Iya, Dokter ya? mhm. Tapi kalau yang ada busanya banyak gitu ya, malah kurang ini ya? Iya, karena nanti salah Mmm, satu cara yang benar gosok gigi itu ya, mhm, sebenarnya malah tidak perlu kumur. mmm, Iya, karena dari pasta gigi itu kan sudah ada kandungan fluoride ya, Bu mhm, Sofia, ya. Fluoride itu fungsinya kan untuk membantu memperkuat lapisan gigi supaya mhm, tidak mudah berlubang. Nah, mmm, mhm, jadi itu kandungan fluoride-nya itu biarlah berpelukan dengan gigi-gigi itu. Biarlah mereka tetap di, rongga mulut karena kalau kita rinse atau dikumur justru nanti hilang semuanya. Makanya ini saya kalau kalau bisa beli pasta gigi yang tidak mengandung deterjen, yang ada mmm, SLS-nya itu. Lah mhm. itu kan memang sebenarnya risih ya, bolehlah dikumur 1 kali saja. Jangan jangan terlalu sering dan terlalu banyak dikumur gitu. Jadi kalau sikat gigi tidak dikumur rasanya kayak gimana? Saya Iya belum pernah iya, soalnya, Dok. sebenarnya Heeh, risih mungkin ya, risih ya? tapi kalau di jurnal seperti itu. Jadi Gitu ya? jadi di jurnal seperti itu. Jadi ada jurnal yang mengatakan memang kandungan fluoride itu kalau bisa jangan di-rinse atau dikumur itu tadi, supaya dia nggak ikut hilang larut ke dalam kumuran itu. Itu kata krunya bilang kalau nggak dikumur panas. Iya, mungkin kalau belum terbiasa ya boleh tadi, Mhm, kumurlah 1 kali saja gitu. mmm, Kan mungkin belum terbiasa. Kalau mhm. sudah, mulai terbiasa ya hanya diludahkan saja sisanya dari Diludahkan loh, Mas, loh. mhm. Dan juga kalau penggunaan pasta gigi itu ada dosisnya ya, Bu Sofia, ya. Iya, Kalau masih anak-anak usia di bawah 3 tahun itu mhm. cukup sebulir beras. Bisi sebulir Iya, beras? kecil Kecil ya? saja iya, Sedikit ya? kecil kan kalau Mhm, anak-anak kan mulai kita sikat giginya kan mhm, dari mulai dia tumbuh hanya mhm, 1 gigi saja kan kita sudah mulai bersihkan. Nah, mhm, jadi mhm. cukup sebulir beras gitu. Nanti di atas usia 3 tahun nanti baru, Sebiji sebesar biji kacang. kacang atau sebiji Mmm, jagung itu, mhm. gitu. Kalau untuk yang dewasa seperti kita itu sudah sepanjang bulu sikat. Sepanjang bulu sikat loh Iya para sahabat sehat. iya, Jangan pelit-pelit tuh diri sendiri ya, terutama untuk gigi ya, betul karena sekali. itu juga mempengaruhi kecantikan dan kegantengan Iya, seseorang. betul, Coba betul sekali. bayangin ya, Dok, ya, Iya sudah ganteng tiba-tiba begitu senyum banyak kotoran, jadi iya, ilfil ya? jadi Jadi ilfil ya? percaya dirinya jadi menurun. Itu kalau yang dia sadar, kalau yang Iya, enggak ya bodoh amat. bodo amat. Ada loh, Iya orang yang bodo amat juga ada loh, Dok, kayak iya. gitu ya, asik juga nih. Mau tanya Dok, nggak apa mau tanya Dok, Oke, tadi kan ini mumpung ketemu Bu Dokter ya, Heeh, kan nggak boleh berkumur-kumur tuh. heeh, Kalau itu kan ada apa, produk yang untuk khusus untuk berkumur itu. Jadi kan tadi nggak boleh berkumur pakai iya, air, mhm, kalau pakai itu boleh nggak pengganti airnya itu? iya. Habis Justru mending pakai air aja, Mas. pakai air aja? Iya, jangan jangan merek itu ya. Karena kalau obat kumur seperti merek yang tadi itu justru dia tuh banyak mengandung alkoholnya ya. Itu malah bikin rongga mulut itu kering. mmm, Jadi malah, saliva atau air ludah kita itu kan jadi, mhm, tidak bisa melumas dengan baik ya. mhm, Jadi mending kalau kumur itu pakai air putih aja atau untuk kasus-kasus yang memang butuh, obat kumur ya itu malah pakainya yang obat kumurnya yang betadine. Jadi ada antiseptiknya. Nah itu lebih efektif malah ketimbang yang dingin-dingin tadi itu. dingin-dingin, Iya, lebih fresh ya, semriwing. semriwing gitu ya, Iya tapi malah justru membuat kering, iya. kayak gitu ya, Dok, Boleh, ya? tapi ya tidak boleh nggak boleh sering-sering gitu. Oh, menarik sekali nih Mhm. konten kita kali ini. Ini Dok, kalau, kebanyakan anak kecil juga kan ngedot, Betul, kemudian pakai empeng gitu mhm, ya, itu ada nggak ya, berpengaruh nggak ya terhadap struktur bentuk gigi dan lain sebagainya untuk si anak itu sendiri? mhm, iya, Ada nggak, Dok? ada gitu. Mhm, Kalau anak yang minumnya pakai media botol ya, Bu mhm, Sofi, itu memang lebih rawan kena karies botol namanya.
Jadi kalau Bu Sofi sering lihat anak-anak TK ya, Mhm, udah gigis, giginya habis, mhm, itu salah satu penyebabnya dari DOT itu. mmm, Bisa, karena kebanyakan sebagian besar minum susu DOT itu adalah penghantar tidur anak-anak. Nah, mmm, itu sampai tidur masih ngedot, mmm, padahal posisinya tadi saya bilang kan sebelum harus tidur harusnya sudah bersih. bersih. Iya, Mhm, kalau dibawa tidur akhirnya kan susu itu menggenang di dalam mulut. Nah, mmm, jadilah pada bolong-bolong itu. Nah, kemudian juga kalau bisa anjurannya dari dokter anak ya, Dok, itu mhm, setahu saya pernah konsul anak ya. Jadi kalau bisa mulai usia 1 tahun ke atas itu sudah mulai lepas DOT. mmm, Jadi nanti salah satunya juga, tidak mempengaruhi tumbuh kembang dari bentuk gigi dan dan mulut. rahangnya juga ya Betul, terutama iya, ya. Jadi mhm. ibu-ibu ini yang sayang pada anaknya ya, maksimal 1 tahun harus lepas dotnya Iya, gitu. pelan-pelan saja karena Pelan-pelan. kebanyakan sulit sekali Sulit memang, ya? sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa Tidak loh, bisa, Dok. iya betul. Mhm. Jadi mungkin frekuensinya dulu yang mungkin bisa dikurangi. Mungkin seharinya tadinya 5 kita turunin jadi 4 3 gitu. Mmm, gitu. Iya, Baik baik baik. Selain, merawat gigi itu dengan menyikat gigi dan lain mhm, sebagainya, mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan, Dok, untuk merawat iya. gigi itu? Selain, merawat dari sikat gigi itu kan dari Mhm kita ya, mhm. kita juga butuh, untuk dikontrol giginya, harus periksa Kontrol, ke dokter gigi. walaupun sehat? Betul, Mmm, 6 bulan sekali minimal cek ke datang? dokter gigi. Iya. Oh, 6 bulan sekali. Iya, jadi Selama ini nggak pernah ini, jadi kalau sakit saja ya? iya betul, Heeh, banyak sekali mhm, datang ke dokter ya pas sakit aja gitu. mmm, Saya rasa semua ke dokter pasti gitu mungkin ya, mmm, menunggu sakit padahal sebenarnya gigi sehat pun tuh boleh sekali dikonsultasikan ke dokter gigi. mhm. Apalagi Mungkin yang ada masih karang iya giginya, betul, ada apalagi yang ininya, masih anak-anak ya Bu mhm Sofi, mhm. itu penting sekali malah, jangan diajak waktu dia punya keluhan Sakit, sakit. mhm Ajaklah mungkin contohnya seperti Bu Sofi, mhm, periksa ke dokter gigi, bawa anaknya. Jadi nanti dia biar terpapar gitu ya. mmm, Yang dewasa juga jangan menunggu ada lubang atau ada bengkak baru datang. Datanglah 6 bulan sekali ngecek rutin. Jadi nanti, dokter akan memeriksa secara keseluruhan kira-kira treatment apa yang bisa dikasih supaya mencegah biar nggak berlubang, perawatan ke depannya lebih baik seperti apa gitu. Jadi selain itu juga, bisa hemat juga ya Bu Sofi kalau sakit gigi itu ya memang sebagian besar lebih banyak rasa takutnya ke dokter gigi ya, karena perawatannya mungkin terlihat seram gitu. mhm Padahal sebenarnya kalau mereka mundur lagi 6 bulan mau kontrol gitu, insya Allah, perawatannya itu juga tidak terlalu kompleks gitu. mhm mhm. Jadi gitu ya, Dok, ya? Mhm. Eh, baru tahu, Dok. Setelah ini aku datang ke dokter gigi ya, karena selama ini belum pernah ini periksa gigi ini, paling hanya Oh, nggak pernah ayo gitu. nanti setelah ini datang ke vaskes ya Bu Zoe. Wah, baru tahu ini. Iya, Ini ilmu ini namanya, iya, makanya senang sekali saya bertemu dengan dokter Klis ini ya. Dokter, iya. Itu tadi mungkin beberapa cara ya, selain sikat gigi ada tips itu harus datang ke dokter minimal 6 bulan sekali kan, mhm, seperti itu. Kalau sebagai orang tua sendiri Dok, iya, ini ada tip-tip, apa ya, trik-trik khusus ndak iya. ya, untuk, biar gigi anak kita itu tetap terjaga, tetap bagus, sampai dewasa gitu ya, tetap Iya, indah dipandang, kemudian kalaupun kita mengajak, anak-anak kita itu tidak ada rasa ketakutan, iya, bener. karena image anak-anak itu kan kalau ke dokter, apalagi dokter gigi ya, itu kan dengan alat-alat yang Iya, menyeramkan ya, supaya mereka nggak takut ya, Dok. Itu iya. seperti apa, Dok, tipsnya? Oke, yang sempat sudah saya sebutkan tadi Mhm ya, yang pertama, sebelum itu adalah mengenalkan dulu tentang mhm kesehatan gigi dan mulut. Dari masih kecil bisa diperlihatkan
pengenalan anggota gigi itu isinya di rongga mulut apa saja, yang seperti Hmm, ilmunya itu apa itu aja. ilmunya kalau orang tuanya nggak punya ilmunya seperti apa, Dok? Oh, sekarang googling Oh, banyak googling sih, banyak ya? boleh. Kalau orang tuanya nggak Pakai video boleh, boleh deh. iya boleh. Oh, gitu ya? Jadi dikasih tahu Mmm, dulu, oh ini dilihatkan ya iya video-video di diperlihatkan, itu ya, jadi medsos itu heeh, ya, banyak ya? iya Mhm, didampingi orang tua gitu, pengenalan mhm, tentang kesehatan gitu. Kemudian juga yang paling penting juga jangan ditakut-takuti. mmm. Kadang kan, eee Awas loh nggak sikat gigi nanti tak ajak ke dokter gigi, biasanya iya gitu ya? iya betul. Justru kayak ada ancaman atau Ada ancaman paksaan ya? Oh, itu berarti kalau sudah ke dokter gigi itu harus berarti ada sesuatu yang mengancam ini, iya gitu betul, ya? iya. Di pikiran Iya, dia anak-anak ya? jadi Hmm, muncul rasa takutnya, berarti udah. ada hal yang menyeramkan yang tidak saya suka di sana. Nah Mmm, itu nanti PR besar dokter gigi ketika mmm. mendapatkan anak yang seperti itu ya, Bu. Sama ibu-ibu ini, Iya ibunya yang lebih dekat ke anaknya, biasanya kadang kan suka nakut-nakuti ya, "Ini iya udah Bu Dokter disuntik loh nanti." iya tuh, Oh gitu. betul sekali. Identik jarum Heeh, ya, iya, jarum sakit, aduh apalagi jangan lagi deh. Takut misalkan, Mmm, "Nggak mau makan nanti giginya bolong," dicabut loh, heeh, sakit loh. Nah itu waduh, yang paling biasanya yang dari sejak dini kalau sudah dengar itu, nanti dia akan jadi memorinya terekam seperti itu terus, yaitu jadi jadi fobia tertentu betul, ya? jadi dari orang tua pun pengenalan kesehatan gigi itu selain mengenalkan, kesehatan gigi itu sendiri juga Mhm, harus memberikan motivasi sebenarnya. Jadi, eee, dibantu juga menggosok gigi bersama. mmm, Jadi anak itu kan peniru yang handal ya, Bu Sofi. betul Ya, betul betul. jadi kalau gosok gigi jangan hanya nyuruh, "Ayo gosok gigi." Nah, itu anak-anak biasanya mager, males, nggak mau gitu. Kecuali kalau dari kecil sudah dibantu ya, Mhm, usia 6 bulan, 7 bulan kan belum bisa duduk. Ada yang belum bisa duduk, ada yang masih harus dibantu, dibantu. Dibersihkan, dibantu juga misalkan ada ayahnya atau mhm, ada UT-nya atau caregiver-nya siapa ya, ikut gosok gigi. Jadi dia melihat, oh gosok gigi seperti ini menyenangkan gitu, nyaman, nggak ada paksaan gitu. Kemudian juga dia bisa meniru gerakan dari gosok gigi itu ya, dilatih dari kecil itu dia nanti lama-lama akan terbiasa gitu. betul. Jadi biasa karena terbiasa. Betul sekali, gitu. Senang sekali ini saya kedatangan Dokter Klis ini ya. Beliau ini hebat loh, tahun kemarin menjadi nakes teladan loh tingkat provinsi Jawa Tengah ya, Dok, ya? Iya, Jawa Tengah. Heeh, jadi nakes teladan peringkat kedua. Oh, hebat ini tepuk tangan buat Dokter Klis, seneng sekali makanya. Asik juga ini, Dok, tapi ya harus membatasi waktu juga Iya, sih betul. karena Nanti jangan bisa sampai lanjut konsul by oke ya, WA bisa. WA, kemudian datang ke Oh vaskesnya iya juga betul, bisa gitu betul sekali. ya. Iya betul. Baik, untuk harapannya sendiri seperti apa, Dok, terkait dengan kesehatan gigi dan mulut ini? Oke, dari kami sendiri para nakes, Mhm, terutama yang dokter gigi ya, harapannya tentunya adalah semoga tuh kesadaran diri dari semua, baik dari anak-anak, orang tua itu bisa meningkat tentang kesehatan gigi dan mulut ya, Bu Sofi. Kesadaran itu sendiri kan kembali ke kita ya. Kita sebagai, tenaga kesehatan mungkin bisa memberikan edukasi, tapi mhm, itu lagi kembali ke ke diri kita. diri kita Iya. masing-masing ya. Jadi kalau, oke sudah sadar pasti dia, tanpa edukasi pun kadang dia bisa sudah Mhm, sadar dan dia akan periksa. Tapi kalau memang dia belum ada kesadaran dan juga, niat untuk bisa menjaga kesehatan itu sendiri kan juga sulit. Jadi semoga ke depannya nanti kesadaran tentang kesehatan gigi dan mulut juga lebih meningkat hah? dan semuanya mau periksa ke dokter gigi tanpa menunggu harus sakit dulu, gitu. Betul. Iya Baik, itu harapannya ya, Dok, iya betul. ya. Terus closing statement-nya, Dok, seperti apa, Dok? Oke, Monggo. closing statement-nya oke, untuk gigi dan mulut semuanya, ayo kita jaga, lebih baik menjaga, lebih baik mencegah daripada mengobati, oke? Sehat gigi kita siapa takut. Iya. Sehat gigi kita, siapa takut. Iya, baik, demikian closing statement oleh Dokter Klis Kondotaliningrum, dokter gigi ya, di Puskesmas Demak Coba 2. iya, Baik, dengan berakhirnya closing statement, maka berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi undur diri dan saya Dokter Gigi Klis Kondotaliningrum,
Heeh, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.